Ya, kebakaran Museum Nasional harus menjadi pelajaran kita semua. Pentingnya mitigasi kebakaran objek vital. Bagaimana seharusnya perbaikan langkah mitigasi yang harus dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa. Kita akan membahasnya dalam editorial Sindo News TV bersama Mas Pung Purwanto, pemimpin redaksi sindonews.com. Selamat sore Mas Pung. Mas Pung, ini belajar dari peristiwa kebakaran Museum Nasional. Biasanya langkah mitigasi apa yang harus diperbaiki? Ya, ini objek vital ya, jadi kita sedih juga melihat peristiwa ini. Jadi penyelidikan itu memang harus dilakukan, apalagi kalau ditemukan unsur kesengajaan. Kesengajaan membakar itu suatu tindakan yang sangat melanggar hukum ya. Terus kemudian yang tidak lebih sedih lagi kalau nanti ternyata itu kelalaian. Dan kelalaian itu ya ternyata terjadi sejak lama gitu. Artinya ini peristiwa saja yang kemungkinan bisa membongkar ada sesuatu yang tidak baik di situ. Artinya manajemennya juga kurang baik. Nah, artinya ini menjadi satu momentum ya menurut saya untuk memperbaiki semua tata kelola atau mitigasi dari keamanan museum di seluruh Indonesia. Kan disebutkan ada lebih dari 500 kalau nggak salah museum, dan ini kan tempat yang dimana nilai-nilai kebudayaan kita ada di situ. Betul. Dan itu tidak bisa diganti. Betul. Tidak digantikan. Artinya betapa sedihnya kita nanti generasi ke depan itu mau mencari jejak-jejak bangsa ini seperti apa gitu nanti. Kalau keamanannya juga seperti ini gitu. Nah, ini penting ini untuk benar-benar pengelolaan di bawah Kementerian Pendidikan ya. Dan kementerian terkait juga harus ikut bareng-bareng untuk memikirkan ini gitu. Jadi kan kalau misalnya standar selama ini kan di setiap gedung atau di setiap lokasi vital itu kan bahkan tiap hari itu ada latihan. Betul, gitu ya. Betul. Kan jarang sekali. Untuk nah mungkin fire drill, fire drill di pengunjung itu juga sebelum mereka melakukan kunjungan kan ini bukan latihan, ini standar yang harus diberikan bahwa nanti kalau terjadi ini seperti ini, terjadi ini seperti ini. Itu sudah bagian dari SOP yang harus dilakukan. Gitu sih. Tapi maksudnya terkait dengan kalau bangsa ini kan atau negara ini kan sangat menyepelekan hal-hal seperti itu. Tidak hanya mungkin misalkan IT misalkan, jangan DPR akhirnya dihack mungkin karena biasanya mereka berpikir IT itu tidak harus dibayar mahal. Ternyata harusnya dibayar mahal gitu loh. Sekarang terkait dengan fire drill misalkan, kalau kejadian ya kayak begini gitu loh. Apakah memang memang kita tuh masih memandang sebelah mata terkait dengan keselamatan ini. Terlebih juga dengan objek-objek yang mungkin vital, tapi itu kan orang kan jarang ke museum. Maksudnya museum kan tidak seksi sebenarnya. Seperti itu. Itu gimana Mas Bu? Ya mudah-mudahan dari kasus ini menjadikan museum jadi seksi gitu. Artinya ternyata ini ada objek yang memang selama ini terlepas dari pandangan publik. Ini penting gitu. Seperti DPR kemarin kalau tidak dihack juga orang ya websitenya ya biasa aja, nggak diurus gitu, nggak diurus secara rutin. Padahal bagi media itu nyawanya gitu. Bayangkan seperti itu. Nah, ini tentu menjadi kita itu kebiasaannya begini sih. Sesuatu yang tidak banyak dilihat itu dianggap tidak nilainya rendah. Betul. Padahal di tempat-tempat lain yang menghargai kebudayaan, menghargai sejarah, museum ini adalah tempat yang paling utama untuk dikunjungi, terutama oleh anak-anak sekolah atau pengunjung dari luar atau orang-orang kita sendiri yang pengen mengetahui atau pengen mendalami jejak bangsa ini seperti apa gitu. Bahkan kalau kita ngusulkan nanti capres ngomongnya program di situ deh, di museum. Di museum biar omongannya ada buntut sejarahnya gitu. Gitu kira-kira. Dan menjadikan museum ini menjadi tempat yang seperti mall lah ya. Kita senang nanti kalau orang, yang selama ini yang ramai kalau mall apa kebakar ramai. Iya, betul. Nah, karena orang semua masuk lah dengan mall ya. Tapi kalau museum ini menjadi biasa saja gitu. Tempat asing gitu. Terutama bagi bangsa kita sendiri. Oke, berarti museum memang dirasa sudah menjadi lokasi asing ya bagi bangsa sendiri seperti itu. Diakui begitu, diakui dan tidak diakui begitu. Museum dan perpustakaan. Iya, betul sekali. Ini dua tempat yang jarang sekali ditemui atau dikunjungi oleh warganya sendiri. Seperti itu ya Mas Bung ya. Memang harus disemangati kembali seperti itu kali ya.
Nah, terkait dengan kelalaian seperti itu, apa yang memang, apakah memang menurut Mas Pung ada faktor kelalaian di balik kejadian ini? Nah, ini menurut kita menunggu investigasi polisi seperti apa, sehingga kalau kelalaian kok seperti itu gitu, sampai dampaknya sangat fatal gitu. Jadi kelalaian yang sangat fatal itu kan ada sedikit masuknya ke unsur ini kesengajaan kalau kelalaian dibiarkan terus-menerus. Betul. Jadi ini benar-benar Kementerian Pendidikan sebagai yang membawahi ini benar-benar harus melakukan langkah yang memang yang terencana dengan baik. Jadi tidak hanya ini kejadian bisa terulang loh. Kalau kita tidak hanya menganggap ini kejadian yang ini kebetulan gitu. Itu kesalahan yang luar biasa. Nah, menurut saya ini harus dibuat semacam SOP yang sangat kuat sehingga kalau perlu juga didukung dana yang sangat yang memadai lah. Karena ini kan benda-benda kan nilainya tidak ternilai itu, tidak ternilai dengan uang. Karena tadi kita lihat sejak zaman Belanda, sejak 1778, koleksinya sudah ratusan ribu ya. Masih kerajaan Hindu-Buddha malah. Itu kan berbicara sekali itu barang-barang di situ. Jangan sampai nanti dicuri orang, kebakaran, nah macam-macam lah ya. Itu benar-benar harus menjadi perhatian sih. Oke, berarti SOP tadi yang Mas Pung bilang kira-kira apa aja sih contohnya? 1 atau 2 lah kira-kira yang memang... Ya, 1 yang pokoknya di internal mereka sudah pasti ya. Kemudian di pengunjung juga dikasih tahu bahwa ini edukasi itu sebelum masuk mereka juga harus melakukan itu. Apalagi ada kejadian-kejadian khusus misalnya lagi renovasi atau lagi ada pembangunan di tempat lain yang kemungkinan bisa mengganggu atau mengancam keamanan di situ juga harus dilakukan SOP yang baik gitu. Jangan sampai nanti dibiarkan aja gitu. Jadi nanti mungkin ada api datangnya dari luar gitu misalnya. Terus akhirnya ya itu bukan bagian dari kami kan gitu, nggak bisa begitu. Ya kan? Jadi apapun yang berpotensi mengancam itu harus dikelola dengan baik sehingga minimalisir kejadian gitu. Ya, kita berharap juga nanti kalau memang sudah direnovasinya lebih baik lagi ya, terlebih dengan sistem keamanan kebakaran seperti itu ya Mas Pung ya. Kan sekarang peralatan sudah canggih, dipasang CCTV di mana-mana gitu. Kan biasanya harus ada sprinkler di atas itu loh. Terus ada deteksi asap, kan macam-macam kan yang perlu. Ya, kita berharap museum kedepannya mungkin jadi lebih seksi buat warga datangi buat berliburan seperti itu ya Mas Pung. Terima kasih Mas Pung Purwanto, pemimpin redaksi sindonews.com telah bergabung bersama kami di Sindo Sore hari ini. Selamat sore Mas Pung. Selamat sore.